Guys, hari ini tentunya kita mau lanjut berbicara tentang kemurahan hati. Karena kalau kita belajar untuk bermurah hati dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta kita, waktu kita, ya kan? Tentunya keuangan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih serupa dengan Kristus. Kita akan menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Kita akan mendapatkan sukacita yang Tuhan sudah sediakan untuk mereka yang siap, bukan cuma untuk diberkati, tapi juga untuk menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Amin. Ayo ketik. Amin. Alright, tapi sebelumnya gue mau nanya sesuatu. Siapa yang di sini yang suka bawang goreng? Oke, gue doyan banget sama yang namanya bawang goreng. Di atas sate, di atas Indomie, di atas bakso, bakwan Malang, ya. I just love bawang goreng. Tapi guys, doyan-doyannya ya, gue sama bawang goreng, gue tahu that it is extra. Ini adalah sesuatu yang namanya tambahan. Pada hakikatnya ini nggak ada di menu. This is extra. Ini adalah tambahan. Jadi gue nggak pernah pesen dari Gojek atau gue pergi ke restoran. Gue nggak pernah gitu mikir-mikir kalau di mana ya yang bawang gorengnya enak banget. Enggak lah, gue nggak nyari tempat-tempat seperti itu. When we go to restaurant, kalau kita pesen dari Gojek, kita cari yang makanan utamanya kita mau nikmati. Ya nggak sih? Kita mau makan sate, dapat bawang goreng. Kita mau makan bakso Malang, kita dapat bawang goreng. Kita beli Indomie, dapat bawang goreng. Ada menu utama, ada makanan utama, dan ada yang ekstra. Bakso, makanan utama. Nasi uduk, makanan utama. Dan ada juga yang ekstra, yaitu yang gue doyan, bawang goreng. Guys, jangan sampai kita menghabiskan hidup kita untuk mencari yang ekstra ini. Jangan kita mencari tambahan-tambahan ini, tapi biarlah kita hidup untuk mencari yang penting, yang utama. There's this English guy, or is it an American guy, ya? Dan dia bilang gini, keep the main thing the main thing. Maksudnya apa? Mari kita fokuskan diri kita untuk yang penting-penting aja. Mari kita pentingkan hal-hal yang penting. Jadi sekali lagi, hari ini, mari kita berpusat kepada hal yang utama. Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita yakin, kita percaya bahwa segala sesuatunya akan ditambah-tambahkannya kepada kita. Mari kita pelajari firman Tuhan. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, "What shall I do? I have no place to store my crops." Then he said, "This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry." But God said to him, "You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich toward God." Di Lukas pasal yang ke-12, Tuhan Yesus menegur kedua orang bersaudara yang lagi berantem masalah warisan. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang, lo tahu kan, kalau lo itu tamak, ini yang terjadi di dalam hidup lo. Sekarang tuh mata lo dan hati lo tuh lagi ditutup oleh ketamakan, makanya lo nggak bisa perhatikan bahwa hidup tuh nggak cuma tentang punya barang gitu. Hidup tuh nggak cuma nyari kepemilikan aja, punya ini, punya itu, milikin ini, milikin itu. Life is more than just that. Hidup ini jauh lebih indah, jauh lebih besar daripada cuma memiliki barang-barang yang fana. Jadi jangan sampai lo kemakan yang namanya tamak. Do not be involved in greed at all. Do not let greed overtake your life. Jangan sampai ketamakan itu menghancurkan hidupmu, menghancurkan hubunganmu. Ya, jadi kedua saudara ini lagi berantem. Kenapa? Karena orang tuanya baru meninggal, bapaknya baru meninggal. Ya, bukannya mereka berduka cita, bukannya mereka mengasihi satu sama yang lain, mendukung satu yang sama yang lain di dalam, situasi yang gak jelas seperti ini. Bukannya mereka ngurusin mamanya yang baru jadi janda, tapi mereka malah rebutan harta.
Makanya Yesus bilang, guys, hati-hati ya. Jangan sampai ketamakan itu membuat lo berpikir bahwa yang paling penting di dalam hidup ini adalah harta. Karena gue mau kasih tau sama lo bahwa tidak ada sesuatu pun yang harta bisa lakukan kalau Tuhan mau bertindak. Ya, dan habis itu Tuhan Yesus cerita lagi, berbicara tentang sebuah perumpamaan orang yang udah banyak banget panennya. Jadi dia mesti rubuhin lumbung-lumbung yang lama untuk bangun lumbung besar yang baru. Habis itu dia bilang, oke, kalau ini udah masuk, kalau lumbung-lumbung ini udah penuh, maka gue udah gak usah kerja lagi tahun-tahun ke depan. Gue bisa makan, gue bisa minum, gue bisa berpesta-pesta. I will have peace in my life. Gue akan menerima damai sejahtera di dalam hidup gue. Di situ Tuhan menegur, ya, emang lo pikir lo siapa? Kalau misalnya gue mau begini aja, lo gue panggil dan lo gak bakal menikmati semua kekayaan yang lo pikir akan mendatangkan ketenangan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan keamanan, mendatangkan kebahagiaan. No. This is not what makes those things happen. Tapi kalau lo gak mau setia dengan memberikan apa yang udah gue kasih ke lo untuk menjadi saluran berkat, tapi karena ketamakan lo pikir cuma untuk ngumpulin, di situ baru lo bisa rasakan semua damai sejahtera, keamanan dan sebagainya. Guys, lo salah. Itu ketamakan lo yang bicara. Karena kalau Tuhan panggil, selesai. Lo gak bisa nikmati sama sekali semuanya ini. Dan lo gak akan terima apapun juga. Karena lo tidak pernah menyisihkan sedikit saja untuk kerajaan Allah. Guys, di sini kita mau bicara hari ini tentang ketamakan, about greed, ya. Greed itu bisa bikin orang tuh punya prioritas yang salah. Iya nggak sih? Dua orang brothers, who supposed to love one another. Ya nggak sih, kakak adik. Masa lo bapak lo baru meninggal, bukannya you take care of each other, bukannya saling sayang, lo rebutan harta, come on. Semua orang tahu yang namanya relationship itu jauh lebih penting daripada uang, ya kan? Relationship itu nggak bisa dibeli oleh uang. Dan kalau relationship itu udah hancur, tidak bisa dipulihkan oleh uang. Tapi bukan lo berfokus sama, the grief, ya nggak sih? Duka cita yang lo rasakan di dalam. Bukan lo bantu saudara lo, adik lo untuk melewati this pain inside-nya, kepedihan di dalam hati ini karena papa baru meninggal. Bukan lo ngurusin nyokap lo yang baru jadi janda. Lo rebutan harta. Kan berarti prioritas lo salah. Kenapa prioritas lo salah? Karena hati lo udah ditutup. Mata lo sudah dibutakan oleh greed, oleh ketamakan. Kalau lo udah dikuasai oleh tamak, maka prioritas lo salah. Ya, dan habis itu Tuhan Yesus bercerita tentang lumbung. Dan walaupun orang ini punya duit banyak, walaupun semua lumbungnya itu udah penuh karena harvestnya, ya karena tuaiannya begitu banyak. Tapi kalau Tuhan mau ambil nyawanya, selesai kan? Nggak bisa dinikmati juga kan? Maksudnya apa? Well, guys, kalau lo pikir bahwa lo akan mendapatkan damai sejahtera karena lo punya uang, kalau lo pikir lo punya influence, ya, lo punya kuasa, lo bisa melakukan segala sesuatunya dan lo mendapatkan keamanan, security karena lo punya uang. No. Tidak. Yang kita punya semuanya dari Tuhan, dan kalau Tuhan mau ambil, selesai. Nyawa kita bisa diambil dan kita nggak bisa menikmati segala sesuatunya yang udah kita capek-capek kumpulin karena ketamakan kita. Guys, Tuhan mau bukan cuma kita menerima berkat, tapi Tuhan mau kita juga menyalurkan berkat. Tuhan mau kita pakai keuangan kita, financial kita, bukan cuma untuk keamanan kita, untuk damai sejahtera kita, untuk ketenangan hati kita, tapi Tuhan mau supaya kita bisa menyalurkan apa yang kita punya, untuk bermurah hati dengan apa yang kita punya, supaya orang lain bisa diberkati, supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Dan akhirnya Tuhan Yesus tutup begini, guys, lo pada tahu gak sih, burung tuh gak usah pusing-pusing, dia bisa dikasih makan. Ya, lo tahu gak sih, yang namanya bunga tuh gak capek-capek dandan, gak usah capek-capek belanja, beli baju di mall, di Tokopedia, di Lazada, di Zara atau Lazada. Jangan digabung, di Zara atau di Lazada. Tapi Tuhan bisa membuat itu menjadi sesuatu yang lebih indah daripada Salomo dan segala keagungannya. Dan Tuhan bisa berikan itu semua. Tapi di sini kuncinya, Tuhan Yesus bilang apa?
Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya ini akan ditambahkannya kepadamu. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkannya kepadamu. Televangelist Jesse Duplantis is hoping to take the word of Jesus to new heights with help from a $54 million private jet. In a video posted to his website last week, he asked his followers for help funding the aircraft. We're believing God for a brand new Falcon 7X so we can go anywhere in the world one stop. Guys, salah satu yang bikin sesek ya, kalau lo itu adalah seorang pendeta Pentakosta, is this assumption. Asumsi orang bahwa lo itu mengajarkan yang namanya prosperity gospel, ya, gospel kemakmuran. Bawaannya mau makmur mulu. Nah, gue cuma mau bilang sama lo, secara teologi memang betul banyak kesamaannya antara orang-orang yang berbicara tentang kemakmuran dan kita orang-orang Pentakosta. Contohnya, kita percaya bahwa doa kita didengar Tuhan. Amin. Kita percaya kalau Tuhan sembuhkan 2000 tahun yang lalu, Tuhan bisa sembuhkan sekarang. Amin. Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan bisa pulihkan hubungan kita. Tuhan bisa pulihkan keuangan kita. Tuhan bisa pulihkan kita keluar dari addiction and all the things that is holding us back. Kita percaya bahwa mujizat itu ada, mujizat itu nyata. Yang percaya katakan amin. Ya. Orang-orang kemakmuran percaya itu, kita juga percaya itu. Loh, pastor, jadi kita sama dengan mereka? Oh enggak, karena masalahnya bukan teologinya. Masalahnya adalah motivasi, masalahnya adalah masalah hati. Kenapa? Karena mereka itu pergi ke Tuhan kayak pergi ke ATM. Mereka bilang mereka cari Tuhan, tapi sejujurnya kalau kita perhatikan dari cara hidup mereka, dari pengajaran mereka, dari apa yang mereka khotbahkan dan apa yang mereka minta dari jemaatnya, buat mereka yang paling penting itu adalah plus-plusnya. Yang paling penting itu adalah berkatnya. Tapi kita sebagai orang Pentakosta, kita percaya dengan firman Tuhan, bahwa kita mencari Tuhan, kita mencari kebenaran Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka segala sesuatunya ini akan ditambahkannya buat kita. Kita nggak pernah kekurangan, kita akan selalu ditinggikan, kita akan selalu dimuliakan, bukan karena gagah kuat kita, bukan karena hebat kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Ya, motivasinya. Kita kesini mau apa? Kita cari Yesus. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Lo ngapain sih datang ke sini? Ya nggak, waktu dia lagi khotbah di wilderness, lagi khotbah di tengah-tengah gurun. Ya, lo ngapain ke sini? Nyari orang penting, nyari orang kaya? Enggak. Lo nyari seorang nabi. Ya, lo cari orang yang berbicara dengan kuasa Roh Kudus atas nama Tuhan. Kita datang beribadah, kita datang mendengarkan firman Tuhan, kita datang memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita mencari Yesus, Nabi yang paling utama, anak Allah. Ya nggak sih? Pribadi kedua daripada Tritunggal. We're looking for our Savior, our Lord, our best friend. Kita cari Yesus Kristus. Dan segala sesuatunya ya kita terima dan ditambah-tambahkannya di dalam kehidupan kita. Ya sekali lagi, bedanya kita dengan orang-orang teologi kemakmuran apa? Buat kita, yang kita cari pertama adalah kerajaan Allah. Kita cari Yesus, kita cari His truth, kita cari kebenarannya. Dan kita percaya doa kita didengar, hidup kita dipulihkan, mujizat itu nyata, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa orang yang murah hati tidak mencari berkat, tapi mencari Dia yang memberikan berkat. Sekali lagi, kita tidak mencari berkat, tapi kita mencari Dia yang mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Nah, kalau betul kita carinya Yesus, pasti kita adalah orang-orang yang bermurah hati. Kenapa? Karena kita udah gak khawatir lagi, ya. Sesuai dengan firman Tuhan, do not worry, jangan khawatir. Kita gak khawatir lagi karena kita tahu, kita percaya, kita sudah hidupi berkali-kali. Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan selalu menyediakan.
Ya nggak sih? Dan Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Segala sesuatunya akan ditambah-tambahkannya kepadamu. Asalkan yang pertama kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Coba lo pikirin dulu. Sebelum lo bilang, udah pastilah kayak gitu Pastor Mario. Memang kita di sini kan nyari Tuhan. Masa kita cuma nyari berkat? Tapi denger dulu. Dengar dulu, sekali lagi ya, gue juga kadang-kadang dosa kok masalah ini. Kalau kita ke gereja, kita itu mau denger musik, denger khotbah, atau ketemu sama Tuhan. Ya, gue selalu bilang sama orang, guys, gue jujur ya, kalau nih hati gue lagi bener, mau musiknya hancur, mau khotbahnya bikin bete, ya gue nggak langsung pikir semuanya itu indah dan langsung, wah gila khotbahnya keren banget, musiknya padahal enggak lah. Tapi kalau hati gue di tempat yang benar, gue ingat, gue kesini nyari Tuhan. Dan di tengah this chaos or this lack of skill gitu, gue bisa ketemu sama Tuhan. Kalau gue datang untuk cari Tuhan, ya. Coba lo lihat juga dalam kehidupan lo, bener nggak sih kalau misalnya lo cari Tuhan dulu? Karena kalau gue perhatiin kadang-kadang, oke, Tuhan tuh nggak prioritas nomor 1. Kita nyari berkatnya, kita nyari karirnya, kita nyari kemenangannya di dalam Tuhan, kita nyari kesembuhannya. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan cari hal ini, berarti kan prioritasnya bukan Tuhan lagi. Jadi segala sesuatunya itu out of order. Dan kalau out of order pasti ada chaos. Ya, seek first the kingdom of God. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkannya kepadamu. Sekali lagi, gue mesti hati-hati buat semua yang ada di tempat ini. Kita pikir kita datang cari Tuhan, tapi terlalu sering kita minta berkat. Guys, kita pasti diberkati. Masalahnya apakah kita mau menjadi berkat lewat hidup kita? Kita cuma bisa menjadi saluran berkat kalau kita orang-orang yang bermurah hati, yang berpusat bukan dengan apa yang Tuhan memberikan, tapi kita berfokus kepada Tuhan yang selalu memberi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya ketik amin. Guys, sekali lagi ya, orang yang bermurah hati, kita mencari yang memberi berkat, bukan berkatnya. Dan kalau kita ketemu yang memberikan berkat, dan kita bertemu dengan kebenarannya, maka semua berkatnya juga ditambahin ke lo. Ya, sekali lagi, jangan pernah pikir kalau Tuhan itu tidak mendengar doa kita. Jangan pernah pikir kalau Tuhan tidak akan menyediakan. Jangan pernah berpikir kalau Tuhan bakal berutang sama lo. Nah, orang yang murah hati tahu, kalau kita cari Tuhan, kalau kita cari kebenarannya, maka semua berkatnya akan ditambahkannya kepada kita. Tugas kita adalah menjadi orang yang bermurah hati dan biarkan berkat itu untuk mengalir. Maka pasti Tuhan tidak akan pernah berhenti memberkati kita dan keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita gak mau lagi kayak orang di dunia ini pusing gitu. Kalau misalnya gajinya dipotong, pusing. Kalau misalnya mulai sakit, pusing. Tuhan, kami percaya bahwa kesembuhan ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa keamanan kami, pengharapan kami, damai sejahtera kami, semuanya ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Kita punya yang uang gak bisa beli, Tuhan Yesus. Dan kita punya sesuatu yang lebih indah daripada berkat. Kita punya hubungan dengan Dia yang memberikan berkat, dengan Dia yang selalu memberkati. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk semua yang butuh mujizat. Tuhan, jawab doa mereka. Untuk mereka yang lagi bingung, Tuhan, besok mau bayar kontrakan kayak gimana, besok mesti bayar utang bagaimana, besok beli makan kayak gimana, Tuhan kasih tahu kalau Tuhan pasti sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini kami minta Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang berpusat kepada hal-hal yang penting. Biar kami selalu mementingkan hal-hal yang paling penting. Dan yang paling penting dalam hidup kami adalah mencari Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya pasti Tuhan tambah-tambahkan buat kami. Biar kami bukan cuma menerima berkat, biar kami selalu belajar untuk menyalurkan berkat Tuhan. Dan kami percaya bahwa hidup kami selalu ada di dalam tangan kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Thank you so much everybody udah bisa dengerin khotbahnya yang ini. Sekali lagi ya, jangan capek-capek untuk melayani Tuhan, jangan capek-capek untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Carilah Tuhan, kerajaannya dan kebenarannya, maka segala sesuatunya
Tuhan sudah janji, dan saya juga bisa janji, berarti gue bisa janji juga. I promise also, segala sesuatunya akan ditambah-tambahkannya kepadamu. Jangan berhenti dengan mencari berkat, tapi carilah Dia yang memberikan berkat, Dia yang berkati, dan selalu siap untuk jadi saluran berkat Tuhan. Peace.